Jadi apabila seorang pejalan mengatakan bahwa puncak perjalanan itu di dalam bermarifat kepada Allah adalah cukup kepada Allah tanpa menyelam lebih dalam dan menemukan hakikat dirinya yang disebut Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Zikir dan Tasawuf Sirul Ansro Mojokerto. Di dalam perjalanan spiritual seringkali kita menemukan banyak karakter, banyak perbedaan, banyak pencapaian, banyak cita rasa di antara setiap pejalan di dalam proses perjalanan rohani yang mereka tempuh. Setiap perbedaan itu terjadi karena masih adanya proses perjalanan yang dia harus tempuh, yang semestinya dia tidak berhenti pada suatu tempat, suatu makom, suatu kebenaran yang dia pegang sendiri, yang dia anggap benar di dalam proses perjalanannya, sehingga langkah kakinya tidak meneruskan proses perjalanan rohani sehingga sampai kepada pengenalan dirinya yang hakiki. Penghentian atau proses perjalanan yang berhenti inilah yang menyebabkan setiap perjalanan seseorang itu menjadi berbeda. Karakternya, sifatnya, perangainya, rasanya menjadi berbeda di antara satu dan yang lainnya. Di dalam video kemarin telah saya sampaikan bahwasanya makrifat itu atau Allah itu laksana samudra. Di dalamnya ada pantai yang begitu indah, ada buih, ada ombak, ada karang, ada mutiara, dan ada ikan-ikannya. Seorang ahli marifat tergantung kepada kesungguhan serta niatnya dan istiqomahnya di dalam mengenal Allah, atau yang kita ibaratkan tadi untuk mengenal samudra, atau di dalam mengenal samudra. Ada seseorang yang dia telah berada di dalam samudra, tetapi dia tidak berada atau dia tidak masuk ke dalam samudra, cukup menikmati keindahan pantainya saja. Ada seseorang yang di dalam samudra itu cukup melihat buihnya, melihat ombaknya, atau menjaring ikannya, tidak sampai kepada inti daripada samudra, yaitu mutiara atau Nur Muhammad. Sehingga kita menemukan ada seorang yang katanya belajar makrifat dan menyebut dirinya bermakrifat, akan tetapi dia berlaku seakan-akan dia jadab, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya. Dia memilih hidup untuk dirinya sendiri, karena dia meyakini bahwa anaknya, istrinya, keluarganya dicukupi oleh Allah. Sehingga dia meninggalkan amanah, meninggalkan kewajiban sebagai seorang bapak atau seorang ibu atau sebagai kepala keluarga. Dia memilih untuk menjadi musyafir yang tidak tentu arah tujuannya.
Hal ini banyak terjadi dan banyak sekali menjadi keluhan bagi keluarganya. Apakah begitu praktek daripada ilmu ma'rifat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sehingga berlaku seakan-akan jadab padahal tidak? Kenapa disebut tidak jadab? Hanya pura-pura jadab karena dia meninggalkan keluarganya dengan penuh kesadaran. Dan dia bermusafir tanpa arah pun dengan penuh kesadaran. Dia masih merasakan haus, dia masih merasakan lapar. Sehingga banyak cara yang dia tempuh untuk sekedar menghilangkan rasa haus dan menghilangkan rasa lapar. Ada pula yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya telah sampai kepada Allah dan merasa dirinya Allah, sehingga berlaku sombong, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Ada pula yang dia merasa telah sampai dengan zikir-zikirnya, sehingga keberadaannya tidak pernah merasa nyaman dengan orang lain, dengan sesuatu yang lain di luar dirinya. Hal ini terjadi karena di dalam proses mengenal samudra itu, atau di dalam proses menuju samudra itu, dia tidak dibekali ilmu untuk mengenal diri, sehingga dia berhenti di dalam pesona pantainya, sehingga dia berhenti di dalam pesona ombaknya, dia berhenti di dalam pesona buihnya, dia berhenti di dalam pesona ikannya, tanpa menyelam lebih dalam untuk mencari mutiara yang ada di dalam samudra tersebut sebagai tanda, sebagai asal kejadian dirinya. Dari situlah sesungguhnya dia berasal, dan pada hakikatnya mutiara itulah hakikat daripada dirinya. Dan biasanya orang-orang yang baru sampai di pantainya saja, atau di ombaknya saja, atau di buihnya saja, mereka tidak nyaman bertemu dengan kelompok yang lainnya, meskipun sama-sama memperdalam ilmu ma'rifat. Mereka cenderung merasa lebih mulia, lebih benar, lebih sampai, lebih bermakrifat, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah daripada yang lainnya. Sehingga jarang sekali kelompok yang satu dengan yang lainnya itu merasakan rasa yang sama, merasakan kedamaian, merasakan kasih, merasakan kenyamanan apabila mereka bertemu. Mereka inilah orang-orang yang hanya bermakrifat kepada tauhidnya saja, hanya bermakrifat kepada asmanya saja, atau bermakrifat kepada af'alnya saja, namun dia tidak bermakrifat kepada zatnya. Dia tidak mengenal jati dirinya yang disebut Nur Muhammad, atau yang disebut hakikat Muhammad. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada,
Maka jangan heran apabila kita menemukan suatu majelis atau suatu kelompok yang dia merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, dengan amaliyah, dengan gurunya, dengan pengikutnya yang begitu banyak, tetapi dia hanya muter-muter di dalam zikirnya, hanya muter-muter di dalam kelompoknya saja. Dia tidak terbuka, tidak pecah hatinya, sehingga pecahan itu mengeluarkan cahaya yang indah, yang penuh kasih untuk sesamanya. Maka di dalam perjalanan ilmu ma'rifat, di dalam perjalanan bermakrifat kepada Allah, ilmu mengenal diri, agar diri kita tahu apa tujuan kita apabila kita telah sampai kepada samudra, apa tujuan kita apabila kita telah sampai kepada Allah. Ternyata di dalam proses ilmu ma'rifat, apabila seseorang itu dibekali dengan ilmu mengenal diri, maka proses perjalanan di saat dia sampai kepada Allah itu adalah perjalanan yang belum selesai. Dia harus menyelam lebih dalam, dia harus mengenal dirinya lebih dalam, dia harus mencari mutiara di dalam diri Allah, yaitu Nur Muhammad. Karena dari situlah kita berasal, dan itulah hakikat diri kita. Jadi apabila seorang pejalan mengatakan bahwa puncak perjalanan itu di dalam bermakrifat kepada Allah adalah cukup kepada Allah tanpa menyelam lebih dalam dan menemukan hakikat dirinya yang disebut Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, maka orang tersebut hanya tenggelam di dalam sifat asma dan af'al, tidak mengenal hakikat dirinya yang bersumber daripada zat Allah. Maka semua zikir, semua laku apapun di dalam proses bermakrifat, semua riadoh apapun di dalam proses untuk mencapai makrifat kepada Allah, dengan zikir, dengan amal sunnah yang lain, hanya sampai kepada sifat asma af'al. Sedangkan untuk sampai kepada zat, tiada lain jalannya kecuali sholawat. Sholawat inilah yang membimbing kita, mengarahkan penyelaman kita, pengenalan kita kepada hakikat diri kita, yaitu Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Dan perlunya seorang pembimbing, guru rohani yang sanadnya sambung secara zahir maupun secara batin, yang beliau itu mengedepankan amalan sholawat. Karena amalan sholawat inilah akan mengantarkan seseorang kepada pengenalan dirinya dan pengenalan asal kejadian dirinya. Cukup sekian dan semoga manfaat. Ingat, tetaplah berbuat baik meskipun penerimaan orang itu tidak baik, karena dengan perbuatan yang baik akan merubah kehidupan kita jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.